Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Kasih setianya selalu baru setiap pagi buat kita semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Untuk Anda yang pertama kali mengikuti program ini, saya merasa terhormat sekali Anda bisa bersama-sama dengan kami di program ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Saksikan atau ikuti terus program ini setiap hari jam 6 pagi. Program ini adalah program Sateduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Dan saya percaya program ini akan menjadi bekal hari Anda untuk memberikan kekuatan kepada Anda, memberikan kemenangan kepada Anda dalam kehidupan, karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu. Kita sembah Tuhan ya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bertemu dengan Engkau, menghadap Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, karena kesetiaan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami, karena kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin dipuaskan pagi ini Tuhan, supaya sepanjang hari kami boleh bersorak-sorai dan bersuka cita Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan menguatkan kami. Firman-Mu lah yang akan membuat kami bisa bersorak-sorai dan bersuka cita Tuhan, menikmati segala kondisi, menikmati segala keadaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan semua. Ada host kami ya, namanya Eva, istri saya yang terkasih ya. Oke, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Berjalan di Depanmu. Seperti biasa kita lanjutkan kisah Yakub dan Esau. Kemarin kita sudah berbicara soal bagaimana mereka pergi atau Yakub pergi dari rumah Laban begitu ya. Dia sudah pergi dari rumah Laban dan ketika mereka pergi dari rumah Laban, Laban mengejar mereka begitu ya. Laban mengejar Yakub. Ketika Yakub pergi dari rumah Laban, Laban mengejar Yakub. Lalu mereka bertemulah. Laban sampailah kepada Yakub. Di Kejadian 31 ayat 3 Kejadian 31 ayat 3 dikatakan, "Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu," kata Laban kepada Yakub. "Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Jadi Laban mengejar Yakub, bertemu dengan Yakub, lalu dia berkata kepada Yakub, "Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam," ya pasti dalam mimpinya ya Laban, "jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Rekan-rekan semua, apa yang Laban katakan ini menggambarkan pekerjaan setan di dalam hidup kita. Dia ingin kita percaya, atau dia ingin Anda percaya bahwa dia punya kuasa di dalam hidup Anda. Dikatakan di firman ini, "Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu." Rekan-rekan, jangan percaya pada dusta ini. Setan tidak punya kuasa atas engkau. Tidak ada yang dapat berkuasa atas hidup Anda bila Tuhan ada di dalam diri Anda. Sekali lagi saya katakan, tidak ada siapapun, tidak ada kuasa apapun yang berkuasa atas hidup Anda bila ada Tuhan di dalam hidup Anda. Tapi poinnya adalah harus ada Tuhan di dalam hidup Anda. Pastikan Tuhan ada di dalam diri Anda. Bila Anda tidak yakin Tuhan ada di dalam diri Anda, nanti di akhir program mari ikuti doa saya. Tidak ada yang berkuasa di dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa berkuasa. Tidak penyakit, tidak keterikatan, tidak kebodohan, tidak kegagalan, tidak apapun bisa berkuasa atas hidup Anda. Anda yang sekarang ada dalam keterikatan obat-obatan, jangan mau ditipu bahwa Anda tidak dapat dilepaskan dari obat-obatan itu. Dan jangan juga berusaha dengan kekuatanmu untuk melepaskan diri dari keterikatan itu. Anda pasti tidak mampu. Yang Anda bisa lakukan adalah perkatakanlah setiap hari di dalam hidup Anda, ada Allah di dalam diriku. Ada Allah yang berkuasa di dalam diriku. Di dalam nama Yesus aku pasti lepas dari obat-obatan ini. Saya percaya sekali Anda pasti lepas. Anda pasti akan lepas dari kuasa obat-obatan itu. Begitu juga dengan Anda yang punya penyakit. Jangan percaya pada dusta bahwa Anda akan terus dikuasai oleh penyakit itu. Anda akan terus tergantung pada obat akan penyakit itu. Katakanlah setiap hari, ada Allah di dalam diriku. Allah yang berkuasa di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus aku pasti sembuh dari penyakit ini. Saya percaya Anda pasti sembuh dari penyakit Anda. Saya punya kesaksian, rekan-rekan semua, anak saya Esai adalah seorang yang punya alergi terhadap coklat. Setiap dia makan coklat, bersin-bersin, gatel, lalu juga hidungnya terus berair dan batuk-batuk seperti itu ya. Sampai akhirnya kita berulang kali ke dokter. Tapi setiap malam kita bilang sama Esai anak kami, engkau pasti sembuh, engkau pasti lepas dari alergi ini. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan di dalam dirimu. Kau pasti sembuh dari alergi ini. Puji Tuhan, hari ini ketika dia makan coklat, nggak ada lagi tuh batuk-batuk, pilek-pilek. Dia sehat-sehat aja. Rekan-rekan semua, jangan mau ditipu oleh iblis bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari penyakit, dari alergi yang kita punya. Tuhan punya kuasa yang lebih besar daripada apapun di dunia ini. Anda yang terikat pornografi, ayo perkatakan hal yang sama. Tidak ada yang berkuasa di dalam diri Anda selain Tuhan yang ada di dalam dirimu. Anda punya anggota keluarga yang bermasalah, anggota keluarga yang jauh dari Tuhan, orang tua yang diambang perceraian. Saya ingin katakan kepada Anda, tidak ada kuasa yang bisa menguasai mereka. Anda bisa perkatakan kemenangan atas mereka.
Tuhan berkuasa atas mereka. Mereka akan dihidupkan oleh Tuhan. Mereka akan dilepaskan oleh Tuhan. Mereka akan dimenangkan oleh Tuhan. Tidak usah merubah hidup mereka. Tidak usah berusaha untuk mengubah hidup mereka. Cukup perkatakan firman Tuhan atas mereka. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan karena kita tahu hanya firman Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari semua masalah mereka. Anda yang selalu merasa gagal, saya ingin katakan, kau tidak pernah diciptakan untuk gagal. Anda mungkin boleh gagal hari ini, tapi tidak selamanya engkau akan gagal. Engkau tidak diciptakan untuk gagal. Tuhan menciptakanmu di dalam kemuliaannya. Hidupmu seharusnya penuh dengan keberhasilan, kemenangan, dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menguasai Anda. Dalam diri Anda ada kekuatan yang tidak terbantahkan, kekuatan yang tidak terkalahkan, kekuatan yang tidak tertandingi. Dia yang ada di dalam engkau jauh lebih besar kuasanya daripada segala yang ada di dunia ini. Di firman Tuhan, lebih besar itu lebih juga menyatakan sangat besar. Dia yang ada di dalam engkau sangat besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa yang ada di dalam engkau. Mari kita percaya hal itu. Kita mulai percaya hal itu. Kata-kata selanjutnya dari ayat tadi adalah, Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, rekan-rekan semua, Tuhan berjalan di depanmu. Dia mendahului engkau untuk mengingatkan semua musuh-musuhmu bahwa engkau adalah anaknya. Dia menghentikan rencana-rencana si jahat dalam hidupmu. Dia mengatup mulut-mulut singa sebelum engkau dimasukkan ke gua singa, seperti Daniel. Dia membuat badanmu tahan terhadap api sebelum engkau dimasukkan ke dalam perapian, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia memberikan penawar racun sebelum engkau digigit ular, seperti Paulus. Saudara, semua kisah itu nyata di dalam Alkitab. Tuhan sudah lebih dahulu berjalan di hadapanmu, di depanmu, mendahului engkau untuk mempersiapkan dirimu untuk menghadapi masalah itu. Bahkan yang paling luar biasa adalah Tuhan sudah menyiapkan tempat di sorga sebelum engkau mati. Kematiannya di kayu salib adalah bukti bahwa dia berjalan di depanmu, berjalan mendahului engkau. Sehingga pada saatnya engkau mengalami peristiwa kematian itu, engkau sudah siap. Karena surga sudah siap. Sudah ada tempat di sorga untuk engkau. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi Anda, saudara, rekan-rekan semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan cuma disediain tempat, saudara ya, tapi Tuhan juga akan membawa engkau ke tempat itu. Kacau juga ya kalau udah disediain tempat tapi nggak dibawa ke situ gitu ya. Nah, ini janji Tuhan. Dia sudah sediakan tempat, tapi dia juga bawa Anda untuk masuk ke tempat itu. Rekan-rekan semua, saudara, Tuhan sudah mendahului kita, berjalan di depan kita untuk menyiapkan tempat di sorga yang terbaik untuk kita. Kembali ke kisah Laban, mulut Laban dibungkam saat itu. Dia bukan hanya tidak boleh melakukan hal yang jahat terhadap Yakub, bahkan berkata-kata saja pun dia tidak diperbolehkan Tuhan. Saudara, percayalah, bila hari ini Anda masuk ke suatu masalah, ingatlah firman Tuhan ini. Dia sudah berjalan mendahului engkau. Dia sudah berjalan di depanmu untuk memastikan engkau siap menghadapi masalah tersebut. Dia sudah siapkan solusi. Dia sudah siapkan seluruh lingkungan Anda. Dia sudah siapkan kolega Anda. Dia sudah siapkan partner bisnis Anda. Dia sudah siapkan anggota keluarga Anda. Untuk semua itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Mulai dari hari ini percayalah dan lihatlah. Setiap Anda memasuki masalah, setiap Anda memiliki masalah, belajarlah untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sudah berjalan lebih dulu sebelum masalah itu datang. Dia sudah menyingkirkan semua penghalang. Dia sudah menghancurkan semua niat si jahat. Dia sudah menyiapkan solusi yang terbaik untuk setiap masalahmu dan untuk masa depanmu. Tetaplah tenang. Dia sudah bekerja lebih dahulu.
Saya ingin bacakan ayat-ayat tentang Tuhan yang berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8 katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia berjalan di depanmu, Dia menyertai engkau, tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Patah hati dalam bahasa aslinya adalah catat, yang artinya dihancurkan, diremukkan. Jangan mau dihancurkan oleh masalahmu. Jangan mau diremukkan oleh masalahmu. Masalah apapun yang Anda hadapi hari ini, jangan lupa Tuhan sudah berjalan di depanmu, mempersiapkan segala sesuatu yang engkau perlukan untuk menyelesaikan masalahmu. Yesaya 45 ayat 2 katakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku sendiri, kata Tuhan, aku sendiri, di Yesaya dikatakan, aku sendiri Allah yang hendak berjalan di depanmu. Meratakan gunung-gunung. Susah saudara meratakan gunung-gunung, besar sekali. Tapi Tuhan katakan, aku yang akan meratakan gunung-gunung. Betapa susah masalahmu, aku yang akan meratakan masalahmu. Dan aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga. Pintu tembaga juga keras sekali, susah sekali untuk dihancurkan. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan memecahkan pintu tembaga yang tertutup buat engkau. Dia bilang juga dia mematahkan palang-palang besi yang menghalangi langkahmu. Saudara, apapun hal yang sulit yang menghalangi langkah kita, Tuhan katakan, Tuhan berjanji Dia akan patahkan itu. Dia akan patahkan palang besi yang menghalangi langkahmu. Tuhan katakan, aku sendiri yang akan berjalan di depanmu untuk menyingkirkan semua itu. Engkau punya Tuhan yang hebat. Dan bukan hanya hebat, tapi engkau punya Tuhan yang peduli. Percuma juga kalau Tuhan hebat, tapi Dia tidak pernah peduli. Dia peduli untuk berjalan mendahului engkau sebelum engkau masuk ke jalur itu. Tadi kita bahas di awal bahwa kuasa Dia lebih besar dari semua kuasa di dunia ini. Dia adalah the most powerful being in this world, dan Dia ada di dalammu. Yang kedua, Dia peduli. Dia sangat peduli. Dia sudah berjalan di depanmu bahkan sebelum engkau menghadapi masalah. Mari saudara, apapun masalah yang menunggu Anda hari ini di pekerjaan Anda, di bisnis Anda, di keluarga Anda, di pelayanan Anda, Tuhan memberi bekal hari ini. Dia sudah berjalan di depanmu, mendahului engkau hari ini. Tuhan sudah menyiapkan solusi untuk seluruh masalah yang akan Anda hadapi hari ini. Tuhan sudah menyiapkan lingkungan Anda, kolega Anda, partner bisnis Anda, agar semua masalah tersebut mendatangkan kebaikan bagi Anda semua. Tidak usah takut, tidak usah terkejut ya. Kata yang tadi juga artinya salah satunya adalah terkejut. Dan jangan jadi hancur. Catat tadi itu artinya terkejut juga. Dan jangan jadi hancur karena masalah tersebut. Ingatlah Dia berjalan di depanmu untuk memberikan kemenangan bagimu hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, luar biasa Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, ingatlah Tuhan mendahului engkau untuk memberikan solusi buat engkau. Mari saudara, saya ingin berdoa buat saudara semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat rekan-rekan yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang ada dalam program bekal hari ini. Berdoa Tuhan yang mendahului mereka Tuhan, dalam apapun yang mereka akan hadapi hari ini Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sudah berjalan mendahului mereka. Tuhan ada di depan mereka untuk memberikan solusi-solusi, bahkan sebelum masalah itu ada. Berkati mereka ya Tuhan, urapi mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berikan kuasa yang dahsyat buat mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang memberikan solusi bagi dunia ini. Memberikan solusi bagi pekerjaan mereka, memberikan solusi bagi bisnis mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan limpah, dengan kekuatan-Mu yang limpah, dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau peduli terhadap mereka Tuhan. Kami percaya apa yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bersembuhkan setiap orang yang sakit, yang punya sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami perkatakan kesembuhan buat mereka. Sembuhkan sakit penyakit apapun Tuhan, jantung, kanker, apapun Tuhan, sakit yang ringan, bahkan demam dan lain-lain, kami berdoa sembuhkan semua di dalam nama Yesus. COVID-19, tidak ada kuasa dari COVID-19. Kami tidak percaya akan kuasa COVID-19. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang dalam penyakit COVID-19. Di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berikan juga
Berkat keuangan kepada rekan-rekan semua yang punya hutang, Tuhan lunaskan semua di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan kemampuan untuk mereka boleh mendapatkan uang. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk memperoleh kekayaan, sehingga mereka boleh melunasi semua hutang-hutang mereka, Tuhan. Mereka diberkati luar biasa untuk memberkati banyak orang, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, kami adalah berkat. Kami adalah berkat Tuhan, kami adalah berkat buat orang-orang sekitar kami. Kami menjadi saluran berkat Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, berkati juga orang-orang yang memiliki masalah dalam keluarga. Berkati di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga mereka. Selamatkan keluarga yang belum diselamatkan Tuhan. Berkati semua hubungan keluarga Tuhan. Sembuhkan sakit hati, sembuhkan Tuhan semua masalah Tuhan, semua pertengkaran di dalam nama Yesus. Pulihkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Sebelum saya mau tutup doain acara ini, program ini, untuk Anda yang ragu apakah Tuhan sudah ada di dalam diri Anda, seperti tadi kisah kita bahwa ketika Tuhan ada di dalam diri Anda, tidak ada kuasa yang bisa menguasai kita. Kalau Anda tidak yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri Anda, lalu apakah Anda layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa Anda? Tapi Anda ingin sekali berkenalan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memiliki kuasa yang dalam Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya minta ampun untuk dosa-dosa saya. Saya ingin Kau tinggal di dalam diri saya, supaya tidak ada kuasa apapun yang bisa berkuasa atas diri saya selain kuasa Engkau ya Tuhan. Ampunilah sekali lagi dosa saya Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kalau Anda ikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Baca Alkitab Anda. Kalau Anda belum punya, download di Play Store dan App Store. Anda harus membaca Alkitab Anda, dan Anda harus memiliki hubungan dengan Tuhan supaya hidup Anda boleh semakin luar biasa, semakin diberkati, semakin maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom Instagram kita apa ayat yang Anda merasa diberkati, atau statement apa, atau rema apa yang Anda dapatkan. Lalu mungkin ada kesaksian, boleh tuliskan di kolom Instagram kita, kolom chat Instagram kita. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan kepada Anda setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.